moderator bersama teman-teman saya, yaitu Saya Andini, saya Alicia, saya Kiki, dan saya Alin. kami akan mempresentasikan topik bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan di era globalisasi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengapa bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam dunia ilmiah, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang perlu dilakukan. Ini penting karena di tengah derasnya arus globalisasi, kita perlu memahami bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari, tapi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di negeri ini. Presentasi ini akan disampaikan oleh 4 orang pemateri, mulai dari pendahuluan, pembahasan inti, hingga penutup. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan pemateri pertama untuk menjelaskan latar belakang dan alasan pemilihan topik. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, dimulai dari latar belakang pembahasan. Hadirnya kurikulum 2013 yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu menunjukkan bahwa bahasa memiliki peran strategis dalam pembentuk pola pikir ilmiah. Saat ini, posisi bahasa Indonesia dalam dunia akademik menghadapi tantangan besar, terutama dengan dominasi bahasa asing. Melalui pembahasan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas yang kuat untuk menjadikan bahasa ilmu modern. Alasan kami memilih topik ini karena fenomena penggunaan bahasa asing dalam karya ilmiah semakin meningkat. Di sisi lain, mahasiswa kurang memahami pentingnya bahasa Indonesia dalam menyampaikan ilmu. Padahal, bahasa yang digunakan dalam ilmu tidak hanya soal prestis, tetapi bagaimana pengetahuan bisa ditransmisikan secara jelas dan dipahami oleh masyarakat luas. Demikianlah pembahasan pendahuluan. Berikutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan konsep kedudukan dan peran bahasa Indonesia. Konsep bahasa sebagai penghala ilmu. Bahasa disebut penghala ilmu ketika bahasa tersebut mampu menjadi wahana untuk menggerakkan ilmu. Bahasa Indonesia memiliki ragam ilmiah yang ditandai dengan struktur yang sistematis, kosakata yang berkembang, serta kemampuan untuk mengekspresikan konsep-konsep ilmiah secara tepat. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia siap digunakan untuk diskursus ilmiah yang lebih luas. Lalu, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pendidikan, penelitian, dan administrasi. Kedudukan ini memberikan dasar yang kuat bagi bahasa Indonesia untuk berperan sebagai bahasa ilmu yang mapan, terutama dalam proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan di perguruan tinggi. Peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan di dalam dunia akademik. Bahasa Indonesia digunakan untuk menulis karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Penggunaan bahasa Indonesia membuat ilmu lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat umum, tidak hanya kalangan ilmuwan. Bahasa Indonesia juga menjadi sarana untuk membawa hasil penelitian akademisi ke ruang publik agar pengetahuan dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga mengenai tantangan yang dihadapi dan sesuai penguatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tantangan. Meski demikian, peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu tidak lepas dari tantangan. Secara eksternal, dominasi bahasa Inggris dalam dunia penelitian global membuat banyak akademisi beralih dari bahasa Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial memasukkan istilah asing secara cepat sehingga padanan dalam bahasa Indonesia menjadi tertinggal. Tantangan dari dalam negeri juga tidak kalah besar. Kosakata ilmiah dalam bahasa Indonesia masih terus berkembang dan belum sepenuhnya lengkap. Kemampuan menulis ilmiah mahasiswa dan akademisi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi penggunaan kaidah bahasa dan struktur penulisan. Jika hal ini tidak diatasi, posisi bahasa Indonesia dalam dunia ilmu akan semakin lemah. Untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, pengembangan istilah ilmiah perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kedua,
Perguruan tinggi perlu menyediakan lebih banyak pelatihan penulisan ilmiah. Ketiga, kualitas jurnal nasional harus ditingkatkan agar menjadi rujukan yang kredibel. Dan terakhir, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi sarana penting untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia dalam pengetahuan modern. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh pemerintah mengenai kesimpulan dan saran. Baik, dapat kami simpulkan bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai penghala ilmu pengetahuan, bahwa Indonesia mampu menjadi media untuk menyusun dan menyampaikan pengetahuan secara jelas kepada masyarakat. Namun, bahasa Indonesia masih menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar, seperti terbatasnya kosakata ilmiah dan dominasi bahasa asing dalam dunia akademik. Tantangan ini perlu diatasi agar fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu semakin kuat. Secara keseluruh, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa Indonesia yang modern, selama didukung oleh kebijakan yang tepat, pendidikan yang konsisten, dan partisipasi aktif dan komunitas akademik. Untuk bagian saran, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan agar peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu semakin kuat. Yang pertama, pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan bahasa, terutama dalam pembakuan istilah ilmiah agar lebih konsisten digunakan. Yang kedua, perguruan tinggi perlu meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah sehingga mahasiswa terbiasa menulis penelitian dengan bahasa yang baik dan sesuai kaidah. Yang ketiga, para akademisi juga diharapkan lebih aktif menulis dan mempublikasikan penelitian dalam bahasa Indonesia supaya ilmu dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat perlu menumbuhkan sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia ilmiah agar bahasa Indonesia semakin dihargai sebagai bahasa ilmu. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk menutup presentasi. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas pemaparan yang telah disampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.